Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasfik Rahman Nuril. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Teknik Mesin. Nomor induk mahasiswa 2015 23 00 26. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Asohe 1 Citerep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Ya, kita bertemu lagi hari ini. Kita akan memulai pelajaran seperti biasa. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk pembukaan ini saya yang mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum saya mulai, saya ingin memeriksa dulu kesiapan kalian untuk belajar. Ayo coba duduk yang benar. Coba diri semua. Diri semua. Ayo bajunya dimasukin. Bajunya dimasukin dulu, dirapikan. Ya. Bajunya dirapikan. Sudah siap semuanya? Ya, biar enak kan kalau kita rapi semua, belajarnya juga enak. Ya, silakan kembali duduk lagi. Ya. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya. Ayo sekarang kalian berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Sekarang duduk kembali. Saya akan mulai dengan pengabsen dulu ya. Pengabsen dulu semuanya. Dimulai dengan Ahmad masalah. Angga Helena hadir. Angga Salur Ramadan hadir. Muhammad Rafi Hadir, Pak. Muhammad Iksan Nabawi hadir.
Ya, hari ini kita akan belajar perkakas tangan yaitu kikir. Ya. Masih ingat ada yang pelajaran minggu lalu tentang perkakas tangan apa saja? Dan perkakas tangan itu ada apa saja? Gergaji. Gergaji, ada apa lagi? Lalu Bau. Obeng. obeng, terus apa lagi? Pahat. Pahat dan sebagainya. Fungsinya macam-macam ya? Ya. Kalau gergaji fungsinya untuk apa? Potong. Terus kalau pahat? Membubut. Bubut ya. Menghaluskan menggunakan apa kalau menghaluskan? Untuk kikir. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, kikir. Ya, menggunakan kikir. Bagaimana cara kita menggunakan kikir? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk membahas tentang kikir. Yang pertama, pernahkah kalian melihat pekerjaan dengan menggunakan kikir dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Pernah? Pernah belum? Yang belum? Siapa yang belum? Angkat tangan. Yang pernah? Dalam pekerjaan sehari-hari melihat orang menggunakan kikir? Siapa? Ayo angkat tangan. Apa contohnya? Contohnya kayak merapikan si besi yang bekas dipotong. Oke, ada lagi. Ayo. Berapa? Apa? Merapikan sisa-sisa gram. Sisa gram. Oke. Nah, itu ya. Jadi banyak sebetulnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kikir banyak dipakai. Nah, kikir itu sebetulnya bukan cuma kikir yang untuk besi. Iya. Ada kikir untuk kayu juga. Ada. Bahkan ada kikir untuk apa lagi? Kuku juga ada kikir kan? Benar kan? Gunting kuku ada kikirnya untuk merapikan kuku. Ya itu, tapi kita di teknik mesin tidak mempelajari itu. Ya kan? Ada kikir untuk kuku nggak pelajari. Walaupun dalam keadaan terpaksa mungkin itu bisa kita pakai. Bisa. Dalam keadaan terpaksa kikir gunting kuku bisa kita pakai misalnya, tapi bukan untuk logam atau besi nggak bisa. Mungkin kayu ya, dan seperti itu. Oke. Ya pertanyaan kedua. Mengapa kikir tetap digunakan dalam dunia teknik meski sudah banyak mesin yang canggih? Mengapa kikir tetap digunakan? Simple. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Mudah. Terus apa lagi? Praktis. Ya. Nggak ribet. Iya. Ya benar. Jadi kita tetap menggunakan kikir tangan. Kenapa? Karena lebih praktis. Walaupun untuk menggunakannya nanti membutuhkan waktu. Waktunya lebih banyak dibanding pakai mesin yang canggih, ya kan? Tapi itu praktis karena kita tidak memerlukan apa keuntungan kikir seperti ini. Ada lebih murah, ya kan? Tidak menggunakan listrik. Ya. Tapi ada kelemahannya juga. Apa kelemahannya? Lama, terus mudah capek itu. Ya, oke. Apalagi? Pegel. Itu dari segi fisik. Apalagi? Dari segi benda kerjanya nanti apa? Selain lama. Apa? Dari sisi benda kerjanya? Dari benda kerjanya itu bisa apa? Keakuratannya kurang. Akuratnya kurang akurat kan? Kalau pakai mesin kan bisa lebih akurat. Kita ini kan. Kenapa? Ya, oke. Ya, kita lanjut sekarang. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan tentang alat perkakas tangan kikir dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan alat perkakas tangan kikir. Jadi kita harus menjelaskan, bisa menjelaskan. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara penggunaan alat perkakas tangan kikir dengan benar. Jadi nanti kalian akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat perkakas tangan kikir itu dengan baik, ya. Oke. Nah, sekarang kenapa kita perlu belajar ini? Kenapa kita perlu mempelajari kikir? Supaya bisa. Supaya bisa. Jurusan. Jadi sekarang gini,
kita harus bisa menggunakan kikir ini. Kenapa? Karena ini sebagai kita orang teknik, ini bisa dipakai, akan terus dipakai oleh kita. Jangan sampai kita salah menggunakannya. Kita tahu kikir untuk menghaluskan, tapi kita tidak tahu caranya. Kita memakainya asal. Ini ada caranya. Ya, cara menggunakannya ada caranya. Bukan cuma asal gesek aja itu nanti jadi halus, tidak seperti itu. Ya. Kalau kalian bisa menggunakan kikir dengan baik, kalian nanti kedepannya akan bisa menggunakan alat-alat yang lain. Ya. Jadi kalian sudah tahu dasarnya. Oh, untuk menghaluskan ini. Nanti menggunakan alat yang lebih canggih akan bisa juga. Dan itu sangat berguna buat kehidupan kalian di masa yang akan datang. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada soal pretest. Ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Apakah kalian sudah mengetahui atau belum? Ya, tidak apa-apa ya. Coba ini dikerjakan. Ya, masing-masing. Kerjakan. Ya, sama. Iya, dia berangsang bukan jadi saja. Kalau ya berusia atau tidak. Ya, sudah? Sudah kumpulkan? Ya. Metode pembelajaran hari ini adalah menggunakan metode pembelajaran problem based learning, ya, berbasis problem. Dan bukan artinya kalian akan mencari mengemukakan masalah yang akan kalian dapatkan dari hasil diskusi nanti, ya. Oke. Ya. Kita mulai sekarang. Mengikir. Apa itu mengikir? Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan kerja hingga mencapai ukuran, kerataan dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Itu adalah mengikir. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengikir. Yang pertama apa? Dasar. Bidang yang dijadikan acuan untuk pengambilan ukuran, kesikuan dan kesejajaran terhadap bidang lain. Ya. Lalu mengatur ketinggian ragum. Apa itu ragum? Jepit. Nah, pada prinsipnya untuk mengatur ketinggian ragum itu adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Mengatur ketinggian ragum yang ideal pada prinsipnya itu adalah sebatas siku, dari dagu sampai siku segini. Nah, ragum harus ada di sini atasnya. Seharusnya segini, yang ideal seperti ini. Jadi nanti kalau kalian praktek, seandainya lihat ada yang ukuran ragumnya ada di sini, ada yang di sini,
sini, ada yang bawah. Itu tergantung ketinggian orangnya. Yang ideal adalah sebatas ini, siku. Coba kalian angkat tangan kalian semua, siku taruh di dagu. Nah, di batasnya. Di atas ini, ini rangkum bagian atas. Ini harusnya di sini. Posisinya jadi segini. Ya. Ini badan kalian. Nah, jadi itu baru ideal. Posisi yang ideal, ya, yang ekonomis untuk menggunakan kikir. Ya. Oke, ini pencerahan benar kerja ini dari rambutnya, ini. Lalu bagian utama kikir, ya. Saya kasih contoh. Ini adalah kikirnya. Ini adalah contoh dari kikir. Ya, kita lihat di sini ada ujungnya. Ya, ini pinggirnya. Ya, badan kikirnya. Ya, dan puncak atas. Ya, ini puncak atas ini sampai sini. Oke, ini sampai sini ini puncaknya. Ini pinggir kikir. Ini badan kikir dari sini sampai sini. Ya, ini muka kikir. Ya, ini adalah bagian yang halus. Nah, untuk menggunakan kikir, bagaimana? Ada yang tahu cara menggunakan kikir? Ada yang tahu tidak? Yang pertama, kita jangan langsung pakai kikir. Pakai dulu APD-nya, alat keselamatan kerjanya. Ya, ada apa? Ada sarung tangan, ada kacamata dan ada helm. Ya, itu harus kita pakai. Ya, helm dan kacamata. Fungsinya macam-macam. Ya, helm itu untuk melindungi kita dari benda-benda yang berterbangan. Ya, kita nggak tahu. Kacamata untuk melindungi mata kita juga, supaya tidak terkena benda-benda asing. Ya, lalu sarung tangan, ya, supaya tangan kita tidak terluka. Ya, bila menyentuh gram. Lalu cara menggunakannya setelah kita menggunakan APD-nya. Ini posisikan kaki kiri di depan. Harus kaki kiri depan. Ya. Tangan di sini, tangan di atas. Ininya pakai sarung tangan. Ya. Ini juga sarung tangan. Kalau begini salah. Nah, itu kita mikir harus bukan tangan kita yang gini. Kalau tangan kita yang gini apa yang terjadi? Pegel. Capek. Jadi gimana caranya? Dorongin badan, ya kan, gini kan, dan jangan gesek bolak-balik, karena dia hanya searah ke depan saja, mengikirnya hanya ke depan. Kalau bolak-balik dia tidak akan terpikir dan akan merusak pikirnya. Ya, caranya seperti itu. Nanti kita lihat video berikut. Ya. Penggunaan kikir. Perhatikan cara memegang kikir dengan benar. Saat pekerjaan mengikir, seimbangkan tekanan tangan pada alat kikir agar hasil pengikiran dapat merata. Gerakan dan posisi kaki saat mengikir sama persis dengan posisi menggergaji. Bersihkan kikir setelah selesai digunakan dengan sikat baja, kemudian taruh kikir secara berjajar atau tidak ditumpuk. Penggunaan siku. Sejajarkan siku dengan benda kerja sedemikian rupa untuk memastikan permukaan benda kerja telah rata dengan sudut membentuk siku. Untuk mengecek kerataan permukaan benda kerja dapat dengan diterawang ke arah sinar atau cahaya. Penggunaan mistar dan penggores. Gunakan mistar baja pada permukaan benda kerja untuk menentukan ukuran yang diinginkan. Kemudian, gunakan penggores untuk menandai ukuran yang dikehendaki. Penggunaan palu besi dan penitik. Saat menitik, pastikan penitik berdiri tegak lurus dengan benda kerja. Kemudian, pukul dengan palu besi dengan mantap. Selanjutnya, titik yang dibuat dapat sebagai titik senter saat melakukan pengeburan.
Nah, Sobat Jiritsu, demikian tadi pengenalan kerja bangku dan beberapa penggunaan alat kerja bangku yang umum digunakan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kalian semua. Sampai jumpa pada video yang lain. Ya, jadi gini ya, untuk menggunakan kikir saya praktekkan dulu, saya contohkan. Bagaimana? Yang pertama, ingat tadi pegang, begini pegangnya seperti ini. Kaki di sebelah kiri kiri depan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Jangan bolak-balik begini, ingat. Jangan bolak-balik, harus yang tenaganya ke depan. Iya. Dah, dorong. Ya, dorong gini. Gini. Ya. Nah, ini bisa juga kita miring ke sini, nggak apa-apa. Gini ya. Gitu ya. Oke. Ya, silakan coba dipraktekkan. Ya. Kalian coba praktekkan. Ini dapat. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Nggak ada? Coba yang itu. Itu jangan yang ini. Yang lain lanjut. Jangan begini-begini. Ya. Ya. Lurus ya. Ya. Nah, ya. Nah, karena kamu kidal kaki kanan yang di depan. Saya tadi lupa contoh. Nah, karena kamu kidal kan, kebalik ya. Oke ya. Nah, ya. Nah, oke begitu. Karena kita. Oke. Ya. Terus. Coba. Ya, ya, coba ya. Ini ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, jangan gini ya. Jangan dikebawahin, lurus. Lurus ya. Ya, lurus. Oke, ya. Oke. Sudah ya. Udah cukup kali ya. Belum. Cukup ya. Terus habis itu ini di mana Pak? Naruh APD perlengkapan sebagai musik dia dirapiin. Nah, ininya naruhnya di sana. Nah, apa kita jajarin di sini dulu deh, jajarin dulu rapiin. Ya, oke, udah bisa ya. Oke, ya. Sekarang ntar kalian gantian sama yang lain. Sekarang buka dulu, bersihkan dulu apa? Bersihkan dulu ininya, kikirnya, bersihkan. Menggunakan apa? Sikat kau, ya sikat, ya. Ya, ambil sikatnya, ambil sikatnya. Nah, sekarang kalian bagaimana cara menyimpan, nanti taruh di meja semua ya kikirnya. Kikirnya taruh di meja, dirapikan tadi, tidak boleh ditumpuk, dijajarkan ya. Semua perlengkapannya dibuka ya, dirapikan di tempatnya masing-masing, taruh di tempatnya masing-masing, dirapikan ya. Helm juga ditaruh di situ supaya tidak, helm dan kacamata supaya tidak berantakan. Dan kita ya. Oke.
Ya, terima kasih. Habis ini kita gantian sama yang lain. Nah, dah, oke. Udah cukup. Kalian isi dulu ya ini lembar kerjanya ini per kelompok ya. Ini kebanyakan nih yang di sini ya. Kalian bisa pindah ke sini berapa orang? Sini satu, kelompok ini satu. Sini. Ya, nggak apa-apa. Ke situ kelompok ini. Nih pindah sini satu. Ya boleh. Ya. Oke ya. Oke, ya sekarang kita ini kalian berdiskusi ya. Ini satu aja gitu. Ini satu aja dengan berdiskusi ya. Bagaimana caranya? Berdiskusi. Satu lagi dari ya, nanti langsung. Ya waktu kalian berdiskusi ada sekitar ya 30 menit ya. Enggak lama. Paham ya? Pikir lihat video kan, ya kan? Atau video lainnya kan? Jadi saya jawab siap bisa menyelesaikan ya kan? Ya udah cuma itu. Sebetulnya kalian cuma membuat apa? Cara memikir langkah-langkahnya. Ya, tulis ya di sini langsung ya. Langkah-langkah memikir. Tapi sebetulnya kalian harus pakai apa? APD-nya itu harus ditulis juga. Pastikan menggunakan APD. Ya. 3 hal-halnya harus diperhatikan. Ya. Baru langkah-langkahnya. Ya diskusikan. Diskusi kelompok ya. Kalau ada pertanyaan kasih tahu aja ya. Pertanyaan Ini isi langkah-langkahnya. iya, langkah-langkahnya. Kalau cuma hanya sedikit buatnya langkah-langkah cara menggunakan atas sedikit ini. Ya. Coba saja ya. Langkah-langkahnya. Ya. Kan kalian tadi sudah praktek kan? Ya. Sudah praktek. Ya. Jadi sudah tahu cara memikirkan, sudah praktek ya. Ya. Langkah-langkah. Tapi ingat sebelum mikir kalian harus punya apa? Harus APD-nya harus dilengkapi dulu ya. Tulis dulu di situ. Ya. Oke, ya. Langkah pikir ya. Satu aja nggak apa-apa. Ya, tadi kan kalian sudah praktek. Ya. Yang di sini satu berapa? Ini kan kalian bikin satu aja. Satu aja nanti kan bisa. Ya, saya maksudnya biar sama baca. Jadi di sini. Ini harus selesai kan? Kalau ini harus selesai. Satu aja. Kan gitu kan? Ya gini. Pakai batu. Bagaimana? Pastikan posisi kakinya di kiri. Ya, oke. Oke, kalau sudah selesai kita akan mulai presentasi ya. Kalian akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan pikir dengan baik dan benar. Ya. Saya ajak ya kelompoknya dimulai dengan kelompok 2. Yang ini dulu. Ayo silakan perwakilannya. Ya, silakan APD-nya dipakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria dan Andra dari kelompok 2. Pertama-tama memakai APD seperti kacamata, sarung tangan, dan helm. Langkah pertama yaitu posisi kaki kiri ke depan dan posisi ragu di bawah. Siku. Sediakan alat kikir dengan benda kerja yang mampu dikikir, dan setelah itu gerakan badan maju ke depan dengan tenaga dan tarik ke belakang dan santai. Sudah? Sudah, Pak. Oh begitu. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Tahap
Tahan. Ada yang ingin bertanya? Nomor 2. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kenapa alat perkakas kikir bisa muncul? Kenapa alat perkakas kikir bisa tumpul? Ya, izin menjawab ya. Karena di tekstur sebelah sininya seperti ada berbentuk gerigi atau yang bisa disebut seperti tekstur katel. Ya. Karena itu yang bisa membuat si tekstur itu bakal jadi tumpul. Jangan ke saya ini ya. Oke, ya. Ada lagi jawaban lain? Jawaban lain? Ada yang bisa? Ada jawaban lain? Sudah bos? Jawabannya? Bisa tumpul? Ya, tadi benar karena ada teksturnya ya. Jadi selain itu ada juga karena kesalahan Salah pengikiran, posisinya salah. Ya, dia bolak-balik, padahal tidak boleh bolak-balik, ya kan? Itu bisa jadi tumpul, jadi tidak terkikir, jadi justru malah lama-lama, nggak halus-halus, ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Cukup? Oke, terima kasih untuk nomor 2. Oke, ya, kalian sudah mendiskusikan dan sudah praktek, mendiskusikan dengan teman-teman kalian ya, dan sudah presentasi. Nah sekarang di akhir kalian harus membuat mengerjakan suatu tugas ya, ada tugas mandiri, tugas individu ya. Itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan, tidak banyak ya. Ini saya akan berikan kepada kalian untuk mengerjakan. Ya. Kalian langsung mengerjakan ini ya. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama. Berarti dijelasin diskusi. Setelah kalian mengerjakan tugas individu, ya, terakhir kita membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Ya, kalian sudah praktek, sudah diskusi, sudah presentasi, dan sudah mengerjakan tugas individu. Ya, kesimpulan untuk hari ini, ya, kikir dapat dispesifikasikan berdasarkan jenis gigi, kode kekasaran gigi, penampang, dan ukuran panjang. Lalu cara penggunaan kikir adalah apa? Yang pertama? Posisi nyaman. Ya. Satu-satu. Ayo. Yang kedua apa? Yang kedua? Genggam apa? Genggam kikir dengan salah satu tangan. Ayo lagi berikutnya. Letakkan tangan kiri di depan kikir. Ujung. Oke. Lalu genggam gagal kikir, lalu stabilkan kikir kayak gini. Tentang materi hari ini semuanya tidak ada. Oke, sebelum kita tutup, saya tutup. Ada sedikit refleksi ya. Tolong kerjakan refleksinya sedikit ya. Ya. Refleksi seperti kemarin ya, biasa. Refleksi, kerjakan saja. Nah. 1 menit, kerjakan, selesai. Sebelum kita tutup pelajaran ini, saya ingin memberitahu untuk pertemuan berikutnya kita akan menggunakan kikir lagi, praktek full di bengkel. Ya. Kita akan ada job sheet,
kalian akan mengikir suatu benda kerja dengan menggunakan ukuran. Jadi misalnya ada pipa, ya harus kalian kikir ukurannya diameternya menjadi sekian atau menjadi bentuk kotak persegi atau dan lain-lain nanti seperti apa. Nanti tergantung job sheet-nya. Oke? Ya, jadi kalian akan tetap menggunakan kikir, praktek yang lebih benar, tidak seperti tadi hanya pengenalan ya, hanya pengenalan kikir, bagaimana cara mengikir. Ya, minggu depan pertemuan berikutnya kalian akan mengikir dengan benar menggunakan job sheet yang benar. Ya, ada ukuran-ukuran yang harus kalian kikir. Oke. Terakhir ya, kita tutup dengan membaca doa. Coba siapa yang ingin membaca doa penutup? Ya. Gali. Saya Pak. Oke, silakan doa penutup. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.